Awalnya saya cuma mau ngeliat aja nih yang di pinggir kali, mau ngeliat kondisi lah gitu. Nah pas kesini di pos rame tuh, nah di rame, kok pada ke arah tempat saya. Langsung mau, Mbak saya tanya itu digusur? Iya katanya, itu kena digusur, habis semua. Loh Pak saya nggak dapat surat apa-apa loh. Kalaupun saya dapat surat, saya taat peraturan. Pasti, kan dapat 3 kali katanya. Saya satu pun nggak nerima. Program Kang Deddy bagus ya, akuin saya dukung, saya masyarakat kecil ngedukung mah. Cuman caranya ini saya kagak dikasih surat pemberatan dari 1 sampai 2 sampai 3. Oke lah, nggak usah ke 3 ke 2 gitu kan. Ini nggak ada sama sekali, tiba-tiba sih dibongkar mendadak, gitu aja mas. Saya mohon, mungkin dari Kang Dedinya mau bagus, cuman bawahannya kok caranya kayak gini gitu kan. Nggak boleh lah kayak gitu sama rakyat. Di sepanjang aliran kali ini berdiri banyak sekali bangunan-bangunan liar, warung-warung atau kios-kios yang para pedagang di sepanjang pinggiran kali ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ali Kapro 79. Kembali saya mengabarkan ya, update kembali seputar pembongkaran bangunan-bangunan liar yang ada di sepanjang jembatan Rawalumbu Kota Bekasi. Dan saat ini kondisinya seperti apa? Mari ikuti perjalanan video ini sampai selesai. Langsung saja kita ke arah depan sana ya. Baik teman-teman, kita akan coba melihat ya kondisi terbaru seputar pembongkaran bangunan-bangunan yang ada di sepanjang aliran Kali Rawalumbu ya, yang ada di depan sana. Lumayan juga ya. Nah ini teman-teman kondisi terbaru ya, pembongkaran bangunan-bangunan liar di sepanjang aliran Kali Rawalumbu ya. Cuman mau ngeliat aja nih yang di pinggir kali, mau ngeliat kondisi lah gitu. Nah pas kesini di pos rame tuh, nah di rame, kok pada ke arah tempat saya. Langsung mau, Mbak saya tanya itu digusur? Iya katanya, itu kena digusur, habis semua. Loh Pak saya nggak dapat surat apa-apa loh. Kalaupun saya dapat surat, saya taat peraturan. Pasti, kan dapat 3 kali katanya. Saya satu pun nggak nerima. Satu pun saya nggak nerima, nggak nerima. Makanya saya nggak terima dong. Harusnya kalau misalnya satu kali nih surat, pasti saya langsung bongkar. Saya taat peraturan. Saya nggak bakalan nuntut apapun, nggak bakalan nuntut apapun karena bukan hak saya, bukan ini saya lah. Apa ya namanya? Buat ngelawan gitu. Nggak bakalan saya melawan pemerintah. Saya nggak bakalan berani melawan pemerintah karena mungkin saya salah kalau seperti itu. Loh ini kan saya nggak dapat apapun. Untuk ibu posisi kiosnya di sebelah mana? Ini telur, ini lagi dibongkar telur. Oh yang tempat ini ya? Telur, iya saya. Berarti makanya, memang yang di sebelah sini nggak dapat. Nggak ada yang dapat ini kebetulan. Makanya di sini tuh tadi masih pada jualan ibu-ibu itu. Gado-gado, nasi uduk, pisang masih pada jualan semua karena memang nggak tahu bakal digusur. Cuman yang dapat pemberitahuan itu yang di sebelah mana Bu? Ini pinggiran kali doang kan katanya, cuma bantaran kali dong yang digusur kan katanya. Iya, cuman mereka ya pada mau gitu nerima. Nah, terus itu alasannya ini dibongkar kenapa Bu? Nah, katanya masih pengairan. Kenapa? Pengairan katanya. Masih masuk pengairan katanya. Iya, cuman kalau misalkan emang masuk pengairan, saya harusnya dapat surat dong. Saya nggak dapat apapun. Tapi yang lain juga dapat. Yang sebelah sini saya semua nggak ada yang dapat. Kalau yang pinggir-pinggir kali dapat. Dapat semuanya. 1, 2, 3 dapat. Dapat. Mereka dapat. Kalau yang ini sama sekali tidak. Sama sekali enggak. Terus sekarang dibongkar. Sekarang dibongkar coba. Saya harus nerima dengan lapang dada karena mereka juga nggak ada penjelasan. Ini kenapa? Dia bilang masuk pengairan.
segala pop harus bersih semua. Jadi kita gini mau nuntut kemana kalau kayak begini, coba harus terima gitu aja. Ya ini saya klarifikasi ya. Saya kan sebagai orang tuanya juga, saya dagang di sini. Oh juga. iya. Saya akuin program Kang Deddy, saya akuin bagus, Iya. bagus, saya akuin benar. Cuma yang saya sayangkan kenapa saya kok kagak dikasih surat pemberitahuan buat pembongkaran yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sana saya akuin dapat dari 1 sampai 2 sampai 3. Yang di sini tenang-tenang aja karena nggak dapat. Makanya tadi kayak tukang gado-gado, tukang ikan, tukang pisang, nasi uduk dagang pagi-pagi karena nggak ada bahannya buat dibongkar. Karena kenapa mereka pada dagang? Ya ini aja karena ada tidak tahu, orang katanya sebelah sana aja, tapi nyatanya begitu bla bla langsung dibongkar. Lah siapa sih yang ya Allah. Berarti tadi posisi lagi bongkar, ini lagi dagang. Lagi dagang karena nggak tahu dibongkar bahannya, Mas. Begitu. Dengan tiba-tiba gitu ya. Coba kalau dikasih surat dari 1 sampai 2. Kita nggak sampai 2, 3 juga dikasih surat, langsung kita bongkar sendirilah. Kita taat kok sama peraturan hukum karena kita dagang juga di lingkungan yang bukan yang ini gitu kan. Bukan hak kita. Nah, gitu kan. Sementara kalau yang mau dipakai, lah monggo, kita mundur gitu. Tapi caranya mungkin dari Kang Dedinya sih bagus, bagus saya akuin. Cuman di bawahnya ini kenapa saya nggak dikasih surat pengetahuan dari ini 1, kedua, ketiga, minimal 2 lah. Ini nggak ada sama sekali, Mas. Tega banget, mana saya telur masih baru. Orang pisang baru belanja. Tukang gado-gado pada dagang, karena katanya nggak digusur. Di sebelah sini ada berapa kios? Lah sini 1, 2, 3. Yang baru 4 tukang rokok. Nih sebelah sini ya. Nih, jangan yang belah sini. Terus Sampai yang sana juga dia kebingungan airnya. selama ini Bapak nempatin ini ngontrak atau Ya gimana? enggak, saya cuma dagang begini aja. Saya Karena enggak. ada lahan kosong gitu ya? Iya, karena ada lahan kosong ya saya dagang. Selama masih dibolehkan ya monggo kita dagang. Nanti kalau emang diperluin ya monggo kita bongkar. Lah ayo bareng-bareng Iya, kita dengan bongkar. sadar diri gitu ya. Kita mau sadar diri, kita Iya, sadar diri kita cuma caranya. Sebenarnya nempel sama mana tuh? Ini gudang Lazada. Lazada. Oh, gudang ya berarti. Ya, dia juga Gudang ya. mempersilahkan nggak apa-apa. Nggak Karena apa-apa. kan kalau selama nggak mengganggu transportasi, nggak mengganggu Iya, orang, nggak gitu. apa-apa. Jualan. Ya sama gitu aja pokoknya pergi program Kang Deddy itu saya akuin Emang bagus. iya, bagus Jawa kok. Barat saya akuin bagus banget. Bangunannya ditertibkan ini dan itu ya dibongkar, harapannya apa ke pemerintah? Ya gimana lagi, saya juga kalau bisa pengen dikasih tempat lagi lokasi dagang di mana, Mas, karena kan emang kita usahanya dagangnya begini. Iya, Rakyat kecil kan nurutin, nurutin. saya enggak. Ya, untuk Taat sementara di saya. mana sekarang, Pak? Ya Jadi udah, rumah nggak jualan. dulu. Sekarang Nggak jualan, nggak jualan. Tukang gado-gado pun sama. Nggak ada sama sekali. Karena kan kita juga ini mendadak, nggak ada prepare. Jadi gimana mau jualan ya udah, mau nggak mau ya udah di rumah aja dulu. Kayak tukang ikan mau pulang ke kampung ke Madura. Kan kasihan, Mas. Pulang. Nah sekarang apa yang mau Ibu sampaikan ke para pemerintah? Ya, Mohon maaf sebelumnya kita hanya mengajukan hak, bukan haknya sebenarnya ya, mengajukan ini saya apa sih isi hati saya ya. Kita tuh taat, kita taat. Mau kita diatur, mau kalau kita salah, kalau kita salah, kita taat. Mau digusur kita ikutin apapun. Tapi tolong dong, kita kan sebagai orang kecil gitu, jangan terlalu disepelekan lah ya. Jangan terlalu disepelekan. Kalau memang mau digusur, ada surat pemberitahuan apa segala macam. Jangan tiba-tiba kita rakyat kecil digusur aja. Ya sekarang kita nggak ada tempat jualan, tempat nyari uang kita nggak ada di sini. Di sumber satu-satunya mata pencarian. Iya, ini orang tua saya. Ini emang awalnya saya yang iniin tuh saya kasih ke orang tua saya, kan kasihan udah nggak pada kerja. Iya. Terus Ibu udah berapa lama di sini Bapak? Hampir 5 tahun saya. 5 tahun di sini. Iya. Tiba-tiba kayak gini, makanya orang-orang juga pada heran. Kenapa? Bukan dikali loh. Iya. Saya bilang, Ya, cuma gini aja, Mas, saya klarifikasi lagi, saya tuntut ya. Seperti saya mata kata gini, program Kang Deddy bagus, bagus, saya akuin, saya dukung. Saya masyarakat kecil ngedukung mah. Cuman caranya ini saya kagak dikasih surat pemberatan dari 1 sampai 2 sampai 3. Oke lah, nggak usah ketiga, kedua gitu kan. Ini nggak ada sama sekali, tiba-tiba sih dibongkar mendadak, gitu aja, Mas. sama Saya mohon, dah mungkin dari Kang Dedinya mau bagus, cuman bawahannya kok caranya kayak gini gitu kan. Nggak boleh lah kayak gitu sama rakyat. Saya taat sama hukum kok. Saya juga tahu, biarpun seorang bodoh. Mohon maaf Kang Deddy mendengar gitu. Iya. Ini Tolonglah, tempat jelasin. kita dibongkar tanpa pemberitahuan. Iya. Di sini pada jualan Pak. Tadi pada jualan bermodal Ya udah Pak. gitu aja, Di sini Mas ya. jualan. Saya lagi Pada ngebongkar nih, modal Mas ya. segala Saya juga macam. tertipu. Iya, makasih. Tiba-tiba Nur Hasanah. Nur Hasanah ya. Iya betul. Ibu mohon maaf, selama dagang di sini Ibu pernah ada pungutan-pungutan? Oh sama sekali enggak. Nggak ada? Nggak ada di sini. Nggak ada. Di sini semua orang baiklah gitu. Nggak ada namanya pemungutan apapun nggak ada. Paling ya namanya di pinggir jalan paling orang ngamen apa. Oh, iya, itu wajar. aja sih. Sama-sama cari makan.
Dengan Ibu siapa, maaf? Nur Hasana. Nur Hasana. Iya. Iya, terima kasih Ibu ya. Iya, iya, sama-sama. Saya izin share di sosial media nggak apa-apa ya. Baik teman-teman. Baik teman-teman, barusan ada bincang-bincang singkat saya dengan salah satu pemilik pedagang yang dibongkar dengan tiba-tiba tanpa adanya surat pemberitahuan dahulu ya teman-teman. Sementara pembongkaran masih terus berlanjut dan sebetulnya surat peringatan sudah ada 1, 2, 3, hanya ada di bagian sebelah kanan dari bantaran kali Rawalumbu ini. Untuk yang di sebelah kiri ini yang nempel dengan tembok ini tidak ada surat pemberitahuan sama sekali, tapi dengan tiba-tiba dibongkar. Begitu pernyataan dari pemilik kios ini teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kembali saya menyusuri bangunan-bangunan yang ada di sepanjang kali Rawalumbu ini yang sudah porak-poranda seperti ini teman-teman, tampak di kiri maupun di kanan jalan ya. Dan di seberang sana bangunan-bangunan itu nempel sekali dengan aliran kali Rawalumbu yang ada di seberangnya teman-teman. Oke, kita sekarang akan coba melihat lebih dekat ke sana ya teman-teman. Teman-teman, sekarang saya persis berada di atas jembatan 9 ya. Di depan saya ini adalah aliran kali ini yang cukup dangkal juga dan airnya juga cukup sedikit teman-teman. Sementara di sebelah kanannya ini adalah bangunan-bangunan yang berdiri di pinggiran kali Rawalumbu ini. Sementara ke arah depan sana, ke arah Jalan Raya Narogong, dan kita lihat sebelah sini teman-teman, aliran airnya yang cukup banyak. Hanya saja di sini cukup dangkal juga nih teman-teman. Seperti ini airnya hijau banget, kotor ya teman-teman airnya. Wow, kotor banget ya. Ini sebetulnya sudah diturap teman-teman, udah di beton pinggiran-pinggirannya ya teman-teman. Hanya saja ini mengalami pendangkalan yang luar biasa nih teman-teman. Seperti ini. Pendangkalan dan airnya juga sedikit kotor ya, kotor banget ini teman-teman. Airnya cukup sedikit, airnya sedikit dan mengalami pendangkalan yang luar biasa nih teman-teman sepanjang aliran kali Rawalumbu ini sampai ke depan sana, ke arah Narogong, ke arah jembatan 0 yang ada di depan sana teman-teman. Dan di sepanjang aliran kali ini berdiri banyak sekali bangunan-bangunan liar, warung-warung atau kios-kios yang para pedagang di sepanjang pinggiran kali ini teman-teman. Lah pindahin kemana ini? Tadinya dagang di mana tadinya? Oh, depan sini.